A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari 'azamatika fi kulli waqtin mahin. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Pendahulu-pendahulu kita, keluarga kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita, semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya 'ala qiraatin furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kifayah. Sebelumnya ini masih masa Id yang kita mempunyai budaya Lebaran, terus kemudian bermaaf-maafan, alangkah indahnya. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan minal aidina wal izin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Akhirnya ada semacam pertanyaan di dalam diri kita, kalau seandainya budaya Syawalan atau budaya Idul Fitri itu setiap hari, kan enak ya, setiap ketemu mohon maaf lahir batin ya, itu kenapa kok nggak diterusin sampai kita ini titik delta kematian? Walaupun orangnya nyebelin kayak apa, ketika Idul Fitri ketemu sih. Dan itu pun berlomba-lomba untuk mengatakan terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Apakah kita ini sudah mengerti bahwa kayak kita kembali suci seperti lahir itu kayak otomatis gitu. Maka kita harus tahu mahwa Idul Fitri. Apa itu Id, apa itu Fitri. Dan sebenarnya kembali suci itu baru doa loh. Baru mudah-mudahan sebenarnya. Maka yang diartikan kembali suci dan mendapat kemenangan, itu statement kita pendahulu minal aidin itu sebagai wujud doa. Wujud doa itu adalah harapan. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Id itu dari zaman nubuwah sebelumnya itu sudah ada. Cuman nanti bedanya Id kita dengan Id Nabi Isa yang kita tidak pernah membaca mungkin. Tahu kita tentang Nabi Isa itu apa sih?
paling menghidupkan yang mati, terus kenaikan Isa Al-Masih gara-gara libur. Kenaikan Isa Al-Masih ini gara-gara libur. Jadi sebenarnya jangan-jangan bahwa Id kita juga sekarang ini itu adalah berkah. Cuman saya nggak enak ngomong ini gitu. Karena statement Allah bahwa Nabi Isa itu munajat kepada Allah, ya Allah jadikan hari raya ini untuk kalangan kita dan kalangan setelah kita. Nanti ada sinkronnya, ada matchnya, kronologi Id. Karena mohon maaf, panjenengan itu mengadakan perayaan itu gara-gara keluar dari siksaan. Karena kayak kita ini tersiksa selama 30 hari. Karena mengekang hawa nafsu kayak tersiksa gitu loh. Terus akhirnya kayak orang di penjara gitu loh. Habis keluar di penjara itu ngapain, Pak? Ngundang. Yo kita takutkan itu. Sekarang pertanyaannya, perayaan kita ini kita dasari dengan apa? Karena kita takbir itu alhamdulillah bareng kemarin. Telah sempurnanya bilangan kan, terus akhirnya kita ini takbir. Padahal perintahnya Allah bukan setelah selesai loh. Ya kita lihat dulu nih, nanti supaya tahu sejarah Id ataupun perayaan. Ya, surat 2 ayat 185. Sehingga nanti statement Allah, statement ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita kembali kepada fitrah, kefitrahan itu loh yang dimaksud suci. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Ya. Dan hendaklah kamu mengagukan Allah atas petunjuknya. Tahan dulu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita ini diperintahkan untuk takbir, ya toh, atas petunjuk apa atas selesainya 30 atau 29? Kemarin 30 hari dapat.
Lah ya enggak, kalau ada yang 30 masalahnya ini. Yang 29 dan yang 30 dapat enggak? Ya kalau dapat enggak apa-apa takbir. Karena bahasa Arabnya adalah walitukabbiru, itu maksudnya mengagungkan Allah dengan apa? Dengan mengaktualisasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari petunjuk yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam proses kemarin ketika puasa gitu loh. Nah, sementara ini ya, apakah kita ini takbir yang malam-malam sehingga mohon maaf ketika mendengar takbir tidak boleh lagi puasa dan harus takbir? Karena ini adalah ketika kita dapat petunjuk perintahnya Allah untuk mengagungkan Allah atas petunjuk. Caranya gimana? Ya kerjain petunjuk itu. Nah sekarang ketika kita ini masuk dalam Idul Fitri atau Id, nanti samalah bahwa pada hari ini ya, Ramadan itu diturunkannya wahyu dalam bahasa nubuwatu Nabi Muhammad, tetapi dalam bahasa Nabi Isa itu dengan bahasa hidangan langit. Jadi hidangan langit itu jangan diartikan gitu, panggang ayam terus kemudian turun dari langit belek, bukan begitu. Maka di surat 5 ya, di surat 5 ayat 112 ini permintaan dari kaum Nabi Isa. Monggo. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم Artasipun, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakan Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Kalau hidangan langit itu panjenengan visualisasikan dengan makanan, mohon maaf nih, apa hubungannya makanan dengan perintah Nabi Isa, bertakwalah kamu. Panjenengan pernah dimintai cucu, boleh, tapi bertakwalah kamu. Gak ada. Maka puasa kemarin itu golget dan tujuannya adalah bertakwa. Tapi untuk supaya diturunkan hidangan dari langit, hidangan langit itu apa sih? Kalau dalam bahasa nubuah, bahasa kita, itu adalah nuzulul Quran, karena Quran itu adalah bahasa langit. Maka ketika Nabi Isa hidangan langit sebenarnya itu, maka syaratnya apa? Syaratnya harus bertakwa. Kalau kita syaratnya apa? Supaya nuzulul Quran dapat, mesti syarat panjenengan iktikaf, melekan pada malam hari. Oh, ikhtiar itu milih loh.
bukan usaha sebenarnya. Ikhtiar, cuman milih panjenengan memang itu. Nah, nanti kemudian ya sama Nabi Isa dilanjutkan, dan itu munajatnya Nabi Isa. Tetapi ketika soal makanan hidangan bumi sama hidangan langit, sebenarnya hidangan langit juga membuat kenyang, tapi kenyangnya bukan bahasa fisik, tapi bahasa metafisik. Monggo lanjut 113-nya. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tentram itu gara-gara makan, apa gara-gara zikir kepada Allah, ingat kepada Allah? Lah kalau ini bahwa hidangan langit tadi makan supaya tentrem, kan nggak met. Ini sebenarnya sama, Bu. Ketika konsep nubuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Abdillah itu adalah nuzulul Quran, kemudian unzila fihil Quran hudan. Ini loh ketika Allah hidangan langit diturunkan, itu menjadi hari raya. Lanjut ayatnya. Nanti tinggal pilih ya, coba kita menganalisa ini. Hari raya itu ketika ketentraman kita mendapatkan ketentraman, ya toh? Apa ketika kita mampu makan tadi gitu. Monggo. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Artinya Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami terus dan yang datang sesudah. Tahan. Kita ini orang-orang yang datang setelah Nabi Isa apa bersama Isa? Jadi kira-kira kita melaksanakan dan mendapatkan Idul Fitri itu, mohon maaf, munajatnya siapa ini? Nabi Muhammad kira-kira sebelum dapat wahyu juga mengadakan hari raya enggak? Jelaslah yang nyebarkan ini Nabi Muhammad. Tapi sebab Nabi Isa munajat, ya Allah, sekiranya engkau mau menurunkan hidangan langit, maka hari itu akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi kalau di ayat ini pakai bahasa perumpamaan, hari rayanya gara-gara apa? Ambeng tumpeng, atau anugerah karunia Allah yang berubah petunjuk pedoman hidup diberikan kepada panjenengan, akhirnya panjenengan jadi tentrem, di hari itu menjadi hari raya. Buktinya apa?
Buktinya pendahulu-pendahulu kita akhirnya membuatlah ajaran yang disebut Lebaran. Tapi sekarang cuman jadi lagu. Nggak usah milenial lah. Mungkin bapak-bapak yang sekarang bukan kakek nenek nggak tahu Lebaran itu apa. Karena cuman jadi lagu. Lebaran tiba, Lebaran tiba. Padahal ini pendahulu kita. Kita pernah nggak sih nanya, munculnya Lebaran itu kira-kira yang membuat siapa? Seantero Indonesia yang mohon maaf bersuku-suku, kok sama? Pernah nggak kita kira-kira nanya akhirnya Lebaran itu apa? Di sini loh bahwa kalau dari ayat ini dengan kita sandingkan di 185 tadi di Al-Baqarah, agungkanlah Allah atas petunjuk. Kalau ini hidangan langit itu ketika turun maka akan menjadi hari raya. Sedangkan hari raya kita ini itu mohon maaf nih, atas seleselnya 30 hari atau atas petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita baru selesai melengkapi, mencempurnakan bilangan. Tidak apa-apa. Maka kemudian pendahulu kita menanamkan, membuat budaya untuk menanamkan ajaran, yaitu taqabbalallah, semoga Allah menerima. Tapi kan kita semuanya itu GR dan gede rumongso pasti diterima. Wong buktinya alhamdulillah kita kembali suci seperti bayi lahir. Kalimatnya aja taqabbalallah, yang artinya mudah-mudahan semoga Allah menerima amalan kita. Jadi pasti apa insya Allah. Lah kok statementnya GR gitu? Sampai kita ini puasa jadi sombong loh. Saya yakin kita ini kalau melihat temennya nggak puasa, panjenengan jadi sok sip nggak? Apaan juga? Ya apa sih? Wong manajemen Allah kok kita ini jadi memandang orang sebelah mata, memincingkan mata. Masuk manajemen Allah begitu sih? Nggak usah jauh-jauh. Ayo panjenengan yang punya anak, ini goro-goro bapak yo. Anak panjenengan masih SD kelas 2, kelas 3, itu kalau poso nutuk 30 hari penuh, neng kanca-kancane suwa bonge ra karu-karuan. Oh, aku no yuk posone penuh. Bener nggak? Tapi ini nggak ngerasa karena kita merasa wah ini untuk siar katanya. Sampai yang nggak puasa itu nggak berani ngomong. Anak kecil itu nggak menang. Nah, ketika poso bedok anak kecil nggak bisa lantang. Aku sih cuman poso sampai seperti itu. Maka sekali lagi yuk kita lihat nih, taqabbalallahu minna wa minkum, berarti masih mudah-mudahan. Yang kedua, minal aidin, ini juga doa.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali seperti bayi atau dilahirkan kembali. Ini masih insya Allah apa sudah pasti? Loh, kalimatnya minal aidin wal faizin ini sebenarnya adalah maka taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang kembali lahir kembali. Berarti kita ini masih insya Allah apa? Masih insya Allah ya. Makanya nggak usah sok sip lah. Masih muka-muka kok, masih mudah-mudahan. Jadi belum dapat, masih mudah-mudahan dapat. Tinggal nanti indikatornya adalah ketika panjenengan mampu bahwa hari raya ini adalah kayak tadi. Sebenarnya, mohon maaf, indikatornya itu gampang seperti yang dibaca oleh imam tadi. Ini kok habis hari raya, habis puasa, khawatir kolesterol, khawatir diabetes. Nah, karena makannya gara-gara puasa nggak karu-karuan. Berarti nggak ada tadi ala takhafu wa la tahzanu. Ini indikator ya. Karena orang yang dapat petunjuk, dia tidak akan sedih dan tidak ada kekhawatiran. Nah, kita sudah sampai sini. Kronologi bahwa Aid yang artinya perayaan hari raya, berarti maksudnya adalah ketika kita berpuasa akhirnya kita dikasih petunjuk, fungsi petunjuk, itulah yang disebut Aid, menjadi hari raya karena panjenengan maka bahasa Al-Quran dalam bahasa yang lain disebut Furqan, yang lain disebut Az-Zikru, nama lain daripada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, itu Allah menurunkan Al-Quran. Oke, sekarang fitr. Ketika kita mengatakan bahwa sekarang saat ini adalah Idul Fitri, mesti akhirnya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah berarti sebelumnya panjenengan, lahir fitrah, kemudian seiring dengan umur hidup kita keluar dari fitrah enggak? Keluar ya berarti. Habis itu kembali. Benar nggak? Jadi kalau panjenengan ngomong alhamdulillah kita kembali fitrah, berarti panjenengan selama sebelum puasa kemarin panjenengan ada di mana? Tapi pede tuh panjenengan. Biasa ibaratnya ketika kita ini lahir di dalam fitrah, kemudian seiring dengan pengetahuan berarti kita di luar fitrah. Tapi ketika kita di luar, panjenengan kita semuanya ngakui nggak? Beneran ngaku? Enggak. Tapi malah justru kita merasa dalam fitrah. Ketika kita ini di luar nggak mau ngakui, tapi ketika kita kembali semuanya pada ngomong alhamdulillah kita kembali. Loh, sadurunge iki gorong kembali, berarti kita dalam mana ini? Jangan-jangan termasuk dolim ini, jangan-jangan. Karena di luar fitrah, maka kita harus tahu fitrah, maka ada fitrah manusia, bukan fitrah orang. Kita kembali surat 30 ayat 30. Nah, maksudnya kembali suci seperti bayi lahir itu sebenarnya suci dari apa?
Monggo. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi kira-kira yang tahu tentang fitrah, ya, sedikit atau banyak? Sedikit. Karena yang nggak tahu banyak. Jadi sebenarnya wa aqim wajah kayak fitrah Allah itu di sini. Artinya ada. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya, hadapkan wajah ini bukan, kalau hadapkan wajahmu dengan lurus ke agama Allah, hadapnya kemana? Agama Allah itu yang mana sih, Bu? Bu, agama Allah yang mana sih? Ini kita disuruh menghadapkan wajah kita ke agama Allah. Loh, wajah menghadapkan maksudnya menghadapkan kepada agama itu, agama ini apa? Nah, berarti panjenengan kemana saja berada, panjenengan harus melihat apa? Nah, itu maksudnya. Ini bahaya kalau agama kita ini di barat ketika timur. Hadapkan wajahmu, yuk nabrak, Cak. Nah, inilah bahasa di dalam Al-Quran. Ini adalah bahasa perumpamaan. Cuman kita banyaknya ngengkel. Surat 18 ayat 54. 54 nih. Enggak. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi kira-kira hidangan langit tadi iki perumpamaan apa bener-bener panggang ceblok ngono terus panjenengan makan? Sama dengan tadi, aidan li awwalina wa akhirina. Oh, berarti ini loh topnya pendahulu kita membuat simbol setelah sholat id, perayaannya simbol hidangan langit, akhirnya buat ambeng makan bareng-bareng. Di sini masih ada. Kita anggap yang biasa hari Minggu lah. Habis ngaji terus kemudian hidangan. Nah, ketika begini ini namanya hidangan langit. Yang itu adalah hidangan bumi. Karena munculnya dari bumi. Ketika kita tidak pakai ini, maka akan terjadi expired dan itu Quran hanya cerita nanti. Coba kalau panjenengan membaca Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau panjenengan nggak pakai perumpamaan, kira-kira jadi cerita apa dongeng? Emang Quran dongeng? Quran bukan dongeng. Dan sekarang ayat itu terjadi nggak? Kalau nggak terjadi tak coret loh. Terjadi. Gajah itu adalah perumpamaan apapun yang dia ini membesar, akhirnya ngejek sengcili. Nggak usah jauh-jauh. Organisasi kalau di sini ada yang gede,
Enak organisasi cilik. Ayo didik-didiknya. Lu ikut gua enggak? Itu gajah itu setiap apapun mesti. Gak usah jauh-jauh lah. Amerika, Rusia, Amerika sing negara cilik-cilik, melok perang. Kalau nggak ikut, wah kok tak embargo loh. Ini sebenarnya gajah, Pak. Bahasa perumpamaan dalam bahasa Ibrani yang disebut bahasa Al-Quraish. Ini kalau enggak, ya panjenengan akan membaca cerita. Ini kan. Berarti Al-Quran itu akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Ya kan? Oh, berarti fitrah Allah. Oke. Fitrah Allah. Sekarang gini. Kalau statementnya dalam hadis bahwa ketika kita kembali lahir, oh berarti kembali suci. Nah, sekarang menurut panjenengan, sucinya bayi itu yang suci apanya? Ini loh, panjenengan pernah ikut pramuka nggak? Dasa dharma yang terakhir. Lali, ayo mesti lali. Suci dalam perkataan. Biasanya lebar ngomong terus mari ngono. Nah, tapi yang paling pokok adalah dipikir suci dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Maksudnya apa? Ini zero semuanya karena keinginan dan kehendak Allah itu suci. Oh, makanya nggak ada panjenengan dengar cerita bayi mati terus disiksa. Ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Suci. Karena mohon maaf, bayi itu nggak pernah sakit hati. Pernah dengar? Hatinya sakit itu galau. Nggak pernah. Benar nggak? Pernah nggak bayi itu mempunyai iri hati dengki? Benar nggak? Itulah bahwa dia ini bayi itu cucu-cucu panjenengan yang bayi itu justru akal pikirannya itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada bayi yang meninggal pasti panjenengan ngomong, alhamdulillah ya ente punya celengan, karena masih suci. Bisa nggak setelah panjenengan puasa Idul Fitri bisa kayak bayi gitu loh? Bayi itu panjenengan masih welek pesek mbok omongi, anakmu kok pesek ngene, nesu. Masih gak lengkap panjenengan rasani. Enggak dia enggak gitu. Bisa nggak maksudnya nggak usah kita ini ketika ngomong bayi itu yang kita lihat bukan fisik, tetapi adalah bagaimana bayi itu mensikapi walaupun itu adalah fitrah Allah. Ayo panjenengan lihat, bayi baru lahir, baru penglihatan muncul, panjenengan kayak idolanan opo padahal menurut jenengan juga nggak asik-asik banget. Enek karet dikenek ning guyu. Coba saiki butuh panjenengan yang mohon maaf, ini sudah balan gadget, ayo kano karet. Lek gak dijepret panjenengan. Oh, foto mbak karet tinggi apa? Karena apa? Karena sudah zuyina linnas, dia sudah dihiasi oleh setan nih.
pengetahuan. Maksudnya kembali kepada fitrah, kembali suci ini. Dan inilah sebenarnya kemusyrikan muncul. Jadi maksudnya bayi itu kembali suci, itu suci dari kemusyrikan. Kemusyrikan di dalam hal apa? Kemusyrikan dalam hal cinta, kemusyrikan dalam hal memiliki, kemusyrikan dalam apapun. Oke, ketika panjenengan sudah nggak musyrik, pasti panjenengan disebut suci. Iki lho maksudnya. Maka disimbolkan dengan apa panjenengan ketika kembali suci? Disimbolkan dengan zakat fitrah. Zakat itu artinya apa sih? Karena sementara ini kalau zakat, kalau disuruh gambar, panjenengan gambar apa? Mesti gambar beras. Pirang kilo? Lah setengah. Poso segone entek sak kental. Mosok suci karo 2,5 kilo. Jenengan iki ya ono-ono. Loh, ini simbol dan yuk kita lihat nih surat 19 ayat 13. Wahananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Zakat ini artinya apa? Suci. Ini simbol, Pak, ketika panjenengan ini berpuasa, di akhir puasa panjenengan diperintahkan untuk zakat. Ini sebenarnya top markotopnya Nabi Muhammad membuat simbol. Karena mulai Nabi Adam itu bahasanya bahasa simbol alias bahasa prasasti. Biar enak. Sekarang panjenengan kalau mendidik anak panjenengan ke orang tua sopan, ngomongnya kayak mana? Jenengan didik supaya anak panjenengan sopan terhadap mbahnya, panjenengan ngomongnya kayak mana? Masih gaib dan masih samar bagi anak. Sama mbah itu yang sopan. Sopan piye maksudnya? Menurut anak itu ya sopan dan milenial lah. Pendahulu kita enggak, pendahulu kita nek mlaku bungkuk ini. Loh, ini terkenang sampai ya kan? Sekarang sudah hilang. Iya kan? Padahal itu untuk menanamkan ajaran ataupun ada orang yang melaksanakan simbol tapi substansi simbol ajaran tidak ada. Yo lek mlaku ngene dan ning bayi. Tapi ngomong ning bayi gak karu-karuan, bahkan sampai misui bareng. Tapi lek kalau jalan di depan bayinya begini, berarti dia melakukan simbol tapi enggak melaksanakan ajaran. Gitu. Lah, ini suci. Suci dari apa? Karena kalau suci, gitu, kalau suci berarti antonimnya adalah najis. Lek bayi lho kok iso suci dari mana? Ngompal-ngompol paling panjenengan cuman apa? Puk diwehi wedak. Ya kan? Diwehi wedak puk lho masak suci. Ya kita lihat suci dari apa dan panjenengan nggak bisa membantah, mungkin nggak ada bantahan lain karena ternyata bayi itu tidak pernah menjadikan apapun sebagai Tuhan baginya, justru bapaknya yang menjadikan anaknya Tuhan. Surat 9 ayat 28. Monggo. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
innallaha alimun hakim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. tahan. Jadi najis dari apa? Musyrikan. Dari musyrik. Salah satu musyrik itu kalau panjenengan tidak ngeluarin zakat, maka ketika panjenengan zakat itu indikator panjenengan suci dari apa? Dari musyrik. Karena ketika panjenengan nggak ngeluarin zakat fitrah ataupun zakat, berarti panjenengan sedang mempertuhan. Itu maksudnya. Maka di surat 41 Fusilat ayat 6 dan 7 salah satu indikator dan indikator itu orang musyrik salah satunya tidak menunaikan zakat. Maka setelah puasa simbol panjenengan. Jadi orang itu kalau nggak puasa mungkin nggak bisa zakat. Wong buktinya panjenengan itu zakat fitrah harus puasa dulu. Akhirnya timbul Idul Fitri. Ya. 41, 6 dan 7. 41 ayat 6. 6 dulu, monggo. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Kalau bahasa familiar kita kan musyrik. Oke, siapa orang musyrik itu? Lanjut. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat terus Dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. ini kan kayak dua. Orang nggak menunaikan zakat biasanya tercover ataupun tertutup akan dunia akhirat. Sing ada cuman di muka bumi ataupun di dunia. Ini loh bahwa terus kemudian zakat fitrah itu adalah simbol dari kesucian. Suci dari apa tadi? Kemusyrikan. Jadi sebenarnya setelah puasa Idul Fitri, puasa ini supaya kita ini dapat mengikis yang namanya kemusyrikan dalam hal apapun. Oke? Sekarang minal aidin wal faizin, kembali kepada Allah dan supaya dapat kemenangan. Kan kita semuanya gitu, alhamdulillah di hari kemenangan ini. Loh, panjenengan iki menang apa? Ayo, menang apa? Nahan Belgedes apa? Buka kalah ngono kok. Panjenengan itu menang waktu siang hari apa malam hari? Siang tok. Karena ketika pas berbuka puasa, mohon maaf kalau panjenengan survei ngono ya, sing menang karo sing kalah kendi. Karena ketika kita berbuka itu lebih banyak kita ini memenuhi keinginan kita daripada memenuhi kebutuhan. Katanya puasa menahan
Nafsu atau keinginan. Loh, ketika buka kenapa keinginannya jadi liar? Jadi panjenengan puasa 30 hari 29 hari, mohon maaf nih, akhirnya Tuhan ataupun Gusti panjenengan berubah nggak? Panjenengan tuh kalau siang hari ya toh nggak berani ghibah gara-gara ada Allah apa gara-gara batal puasa? Berarti Allah panjenengan berubah. Loh, enggak. Met nggak? Sebenarnya yang larang panjenengan nggak boleh ghibah, nggak boleh prasangka itu Allah apa puasa? Tapi ketika panjenengan siang hari nggak berani ghibah, takut batal puasa apa takut Allah? Jadi Tuhan panjenengan apa? Bukan saya yang ngomong loh ya. Loh, setelah masuk manajemen Allah membuat kita, wajah kita kok berubah dong. Buktinya apa? Buktinya setelah berbuka puasa rasan-rasan ghibah aman terkendali. Gak ada yang ngomong, Ramadan aja ngrasani lek bar buka. Kalau habis berbuka temennya rasan-rasan ghibah, ayo ikut nimbrung gak? Nggak ada yang mengendalikan, nggak ada. Poso-poso, iki bengi gak poso yo. Lo terus menang kondindan. Kita ini lucu kalau saya perumpamakan panjenengan itu ketika puasa kiper. Sebelum ada peluit panjenengan, mohon maaf jangan tinggalin gawang. Peluitnya apa? Kita ini beduk, ketika beduk sudah deng. Kipernya itu gawangnya tinggal semuanya. Akhirnya kebobolan. Plang. Keinginan justru malah lebih banyak. Jadi lek ngarani setan niku pesta iku atau setan. Ya aslinya kita ini kan cuma sembunyi dalam, mohon maaf ya, apa ya, dalam contoh lah. Panjenengan coba kadang-kadang kalau buka itu ke resto, ke warung makan. Itu like panjenengan lihat kira-kira berbuka apa pesta. Jadi lebih mulia tukang restonya, pelayan restonya daripada yang puasa. Yang resto itu dong. Mau nggak ngefek dengan suara adzan. Tetep aja melayani sing neng resto. Telat saiti ataupun telat minumnya itu berapa? Beduh, klep marah nggak karuan. Iya apa sih? Iki apa? Iki poso. Panjangan lihat di warung. Wong sak menu. Waduh, gak karu-karuan. Iku saya lihat karena saya punya temen kalau puasa di Jakarta, orang 10 pesen itu setiap hari pasti ada yang sisa tuh. Ini loh setan, ketok ino tenanan, nafsu besar tenaga kiri. Sebelum makan itu nafsu kita besar. Makan, aduh udah nggak sanggup lagi, ternyata buang lagi. Di sini loh kenapa terus kemudian nggak mampu menahan nafsu ataupun emosi. Jadi maksudnya kemenangan itu panjenengan mampu memanage ini gitu loh. Itu saya itu sampai, mohon maaf Pak, kalau di Jakarta karena banyak di sana itu bukber itu kadang-kadang juga mohon maaf saya ini ngomong sama restonya, ternyata mohon maaf ini satu resto yang gede ini, mohon maaf kayaknya itu yang puasanya sukses cuman pelayan resto. Saya bilang apa? Itu adzan dek gak kurang mikirnya deh gak roh ya gara-gara takut sama majikannya
apa memuliakan yang puasa, saya nggak tahu. Tapi yang terpenting adalah secara kasat mata dia itu loh nggak mikirkan yang lain, tapi nggak mikirkan dirinya sendiri, tapi mikirkan orang lain. Bisa nggak itu jadi contoh menurut anak-anak kita itu loh maksudnya? Karena anak-anak kita, mohon maaf, kita ajarin untuk ego ketika puasa. Sing kakak nggak mikir nih adik, sing adik nggak mikir nih kakak, atau nggak mikir nih baik. Nah, kira-kira yang punya cucu, misalkan, mohon maaf, yang sudah kakek-kakek, ketika buka itu yang mohon maaf, yang layani pembantu, apa yang layani anak, apa cucu? Atau atau melayani sendiri? Ya kalau misalkan ini semuanya tahu ayat ini, mohon maaf, berlomba-lomba untuk menghormati. Akhirnya pun boten sah, anak cucu kita mesti memang gitu. Pun kong panjenengan lenggah mawon kula pendet. Nih, ini kalau dia tahu berlomba-lomba bahwa manajemen puasa itu. Jadi kemenangannya itu. Maka kenapa dalam surat 8 ayat 29, mohon maaf ya, 2452 dulu, habis itu ke situ 24 ayat 52, dua monggo. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi yang mendapat kemenangan siapa? Yang takut kepada Allah apa yang takut kepada batal puasanya? Batal puasanya gara-gara takut sama Allah. Ngelesnya ngono biasanya. Karena kita lebih, Allah itu kita kesampingkan gitu loh. Terbukti dan indikasi itu ada setelah maghrib itu kita nggak takut karena nggak batal puasa. Allahnya memang hilang juga. Allah itu adanya siang hari apa malam hari, Bu? Nah, tapi kenapa terus kemudian ketika siang hari, mohon maaf, kita takut, tapi kok malam hari kita nggak takut? Emang puasa kelihatan? Loh, puasa nggak kelihatan juga, aman sebenarnya. Puasa nggak kelihatan. Alah panjenengan pura-pura koyo roh. Sing penting pokoknya kalau siang hari panjenengan pura-pura koyo wong luwe. Kan kita ini kemarin termasuk pura-pura aja kan. Ya tok lemes. Sampai saya itu heran, jok saya mesti sik talah. Jenengan itu puasa apa lagi poso? Jenengan itu puasa sudah berapa tahun? Tapi kenapa setiap puasa jam 3 kayak orang loyo, kayak saya lagi latihan maksudnya? Bener nggak? Jadi kayak puasa kita itu tersiksa banget gitu loh. Harusnya enggak, karena apa? Kita sudah tahu bahwa yang mendapatkan kemenangan satu, akhirnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan puasa itu bertakwa supaya kita mendapat kemenangan. Lah, takwa ini sebenarnya letaknya di mana, Pak? Letaknya adalah di akal pikiran, pendengaran, penglihatan hati. Setelah pendengaran, penglihatan hati, nanti panjenengan bisa mengaktualisasikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mendapat kemenangan. Nah sekarang kita ini mohon maaf, minal faizin sedongo, lek menang panjenengan pengen menang, nanti panjenengan dikasih stempel. Nah panjenengan mau banget enggak supaya dapat bener-bener, bukan insya Allah mendapat kemenangan, tapi pasti mendapat? Mau enggak? Ada resepnya nih.
Mau ya? Tak tunjukin ayat tapi jangan ngomong insya Allah, tapi harus sanggup loh ya. Saya takut kalau ajaran Allah masih panjenengan tuh insya Allah. Besok buber ya, siap. Oh, nolak buber. Tapi kalau ini resep Allah dan statement Allah nggak ada insya Allahnya, Bu. Pasti panjenengan orang-orang yang mendapat kemenangan. Oke? Panjenengan lakonin selama urip sampai titik delta kematian, niscaya panjenengan diterima di sisi Allah. Itu nanti surga terserah panjenengan milih. Surat 2 ayat 177. Ini kalau kita lakukan selama hidup kita, niscaya Allah ngasih stempel. Monggo. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Tahan. Walakinnal birra, kebaikan yang sempurna, kebaktian, berbakti kepada orang tua, bahasa Arabnya birrul walidaini. Berarti berbakti kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah, man aman. Panjenengan bagaimana mengimani Allah? Panjenengan itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, tapi Rahman Rahimnya nggak ada. Sama cucunya aja ngetaki. Itu salah satunya. Kalau iman kepada Allah, panjenengan nggak akan. Nabi Muhammad aja ditegur ya. Nabi Muhammad ketika datang orang buta, kemudian dia lebih memperhatikan seorang raja, ditegur nggak sama Allah? Lu jangan pilih kasih begitu. Kita mohon maaf, ada orang pengemis gimbal aja, waduh, lek ndelok. Berarti mohon maaf, panjenengan tidak melihat bahwa di dalam dirinya ada ruh. Jangan-jangan ruh ilahiyah. Sampai pendahulu kita itu ngomong, kalau ada orang yang berpakaian compang-camping minta kepadamu, jangan kamu hardik. Karena jangan-jangan itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah membawa rezeki kepadamu. Tapi kita nggak ngeh. Alah paling ya wong ngemis laki arep mlebu kono. Hayo, gak boleh kesini. Dia padahal itu malaikat. Tapi aja ini malaikat ben mlebu ning omahku, hati-hati kan. Hati-hati. Tapi panjenengan nanti contohlah tamunya Nabi Ibrahim. Itu kalau mau ngetes. Tamunya Nabi Ibrahim siapa? Nah, dikasih apa? Daging, mau nggak? Nah, caranya ngetes ngono. Tapi manusia biasanya kalau nggak mau daging karena kolesterolnya dia tinggi. Oke, beriman kepada Allah berarti membenarkan keinginan Allah. Bagaimana kita membenarkan keinginan Allah? Bagaimana kita membenarkan keinginan Allah, kehendak Allah? Ya berarti kita harus melaksanakan kehendak Allah. Lanjut. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa adda al-mala ala hubbi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal muquna bi'ahdihim idha 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat ini suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari kemudian tahan. Jadi yang berakhir harinya apa-apanya? Wabil yaumil akhir, yang berakhir apanya? Ya, pertanyaannya, hari itu apa sih, Pak? Waktu. Jadi maksudnya panjenengan tuh nanti ada akhirnya gitu loh. Jangan ngomong, wah aku gak mungkin enek akhir, yo hidup selamanya, gak mungkin. Lanjut. Malaikat-malaikat. Nah, bagaimana panjenengan mengimani malaikat? Kira-kira yang sekarang panjenengan imani malaikat itu malaikat siapa? Paling Israel, Munkar Nankir, Malik diimani enggak? Paling ya Ridwan. Engko ben entuk KTP ataupun ben entuk tiket. Lek neraka? Lah, ngono nih. Pernah enggak panjenengan mengimani di surat 2 ayat 97? قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah barang siapa yang jadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Tahan, panjenengan masih mengimani ayat ini enggak? Tapi panjenengan mau nggak merasakan ini? Jangan-jangan Jibril sudah pensiun ini gara-gara. Lah, mohon maaf, Jibril masuk ke dalam hatimu. Tidak hanya itu, gitu loh. Panjenengan bagaimana mengimani dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras di surat 79 ayat 1 dan 2. Karena kita malaikat harus iman seluruhnya loh. Maka demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayo, panjenengan imaninya dengan apa? Lanjut. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, berarti panjenengan berusaha nanti ketika titik delta kematian ini yang datang. Panjenengan bukan dipilihin oleh Allah si A, wes kon sing lembut ae kae mergane nyun sewu. Gak iso apa-apa wisan. Sing ae, ya belum tentu. Yang milih kita yo dengan apa? Dengan kita mengikuti petunjuk yang Allah karuniakan anugerahkan kepada kita karena kita mampu memanage pendengaran penglihatan hati kita. Akhirnya kita mendapatkan itu para malaikat masih banyak lagi. Lanjut. Sekarang 2:107 kembali. Karena kita ini kalau kita ngomong iman mesti kita memaknai apa? Percaya. Lanjut. Kitab-kitab. Dengan kitab-kitab Allah, apa kitab tok iku? Kitab-kitab. Panjenengan udah pernah baca dan tahu isi surat atau isi kitab Taurat? Belum pernah? Mau tahu nggak? 545. Tapi saya yakin kalau disuruh ngelaksanain nggak mau, insya Allah pasti. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Terus mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisosnya. Siapa yang melepaskan kisosnya, maka melepaskanlah itu menjadi penebus dosa. Nah, tahan. Ayat ini isi dari Taurat nggak? Jadi kalau pendahulu kita di dalam Taurat itu justru gitu, dikasih info sama Allah, kalau ente nggak bales dosamu tak tebus. Tapi kira-kira panjenengan yang kitabnya Al-Quran milih yang kisos atau milih yang melepas? Milih yang bales atau milih yang lepas?
Nyuwun sewu. Panjenengan banyak nggak denger kisos yang dilakukan oleh penduduk Arab, walaupun mohon maaf itu belum tentu salah TKW dan TKI Indonesia. Padahal dia tahu sendiri, tahu Arab, tahu bahasa Arab. Loh, apa ayat iki ning kono hapus? Loh, berarti kan nggak ngerti bahwa ketika melepas hak kisos itu dosa yang melepas hak kisos ditebus, berarti hangus semuanya nggak? Kalau begini akhirnya panjenengan dapat kemenangan. Makanya ciri nih wong takwa salah satunya memaafkan. Dapat menang nggak? Oh iya, toh yang bertakwa. Lanjut. Di 217 supaya kita tahu stempelnya kalau kita hidup melakukan ini itu niscaya, bukan insya Allah, pasti. Terus nabi. Jadi panjenengan harus mengimani siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Dua-duanya. Nabi Muhammad atau Nabi Nuh? Ya kita ini mohon maaf, biasanya mengidolakan nabi-nabi lah, cawe dok, wong-wong ibu iku Yusuf. Bapak-bapak yang ngono, makane lek duwe anak sing diwaca Yusuf. Lah, mohon maaf bahwa sebenarnya nabi-nabi itu ajarannya semuanya sama. Nabi Isa itu kan yang diajari apa? Takwa mana sampai Nabi Muhammad itu memerintahkan kita bertakwalah kamu, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja. Jadi ketika kita mati kita dapat kemenangan. Lanjut. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dulu. Ini goro-goro adike nyebelne. Stok nih ayo nyebelne. Kerabate lali. Terus anak-anak yatim. Yatim tapi ada yang hubungan kerabat nanti di surat Al-Balad. Tapi sementara ini mohon maaf, jangan-jangan kerabat kita karena mohon maaf panjenengan agak sebel sama keponakan walaupun yatim, ngapain diandani gak manut tadi. Ya, ini lanjut. Orang-orang miskin tapi yang ada kerabatnya didahulukan, monggo lanjut. Musafir yang memerlukan pertolongan. Musafir yang memerlukan pertolongan, tolong lanjut. Dan orang-orang yang meminta-minta. Orang-orang yang meminta-minta. Tapi itu nomor sekian kan? Lanjut. Dan memerdekakan hamba sahaya. Sekarang pertanyaannya, panjenengan bisa ngelakuin ayat ini enggak? Memerdekakan hamba saya. Oh enggak ada. Ya kita coret aja, ngapain kita baca? Ayat ini akhirnya expired. Budak sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Masih budak itu ada gara-gara ada perbudakan. Contoh nih, panjenengan punya pembantu di awal panjenengan perjanjian jam 5 jam 7 sampai jam 5. Jam 6 kok masih panjenengan suruh tapi enggak panjenengan kasih nilai, enggak panjenengan kasih hargai, penghargaan lebih dari jam 5, berarti panjenengan sedang apa? Memperbudak, tidak memerdekakan budak dari perbudakan. Jadi budak ada gara-gara apa? Ada perbudakan. Karena melebihi apa? Kemampuan. Ini loh. Lanjut, melepaskan budakan. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terus dan orang-orang yang menepati janjinya pada berjanji. Loh,
Berarti kita harus latihan nggak? Anak-anak kita mulai dini harus dilatih untuk diadakan perjanjian nggak? Supaya terbiasa menepati janji. Ini anak cucu, enak ngajarin anak cucu kalau janji-janji ini. Dan itu bisa dibuktikan. Ini mbah-mbah kalau misalkan kayak gini diajak, mau ikut dia, ayo boleh ikut, tapi nggak boleh ngajak pulang loh ya, nggak boleh rame. Biasanya kalau sudah gitu, dia takut untuk mengingkari perjanji, dia diem aja, walaupun nanti dia akan meneng ae dolanan opo. Tapi kalau nggak dikasih janji, biasanya ngerecokin. Itu satu. Ya, berarti semuanya ini. Ya, lanjut. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Loh, berarti sabar di mana saja, kapan saja. Berarti poso itu juga ngajarin biar sabar nggak? Iyalah. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar iman. Loh, orang itulah yang benar iman. Jadi yang benar imannya yang mana? Yang buahnya tadi. Loh, iya. Ayo, sanggup nggak? Ayo, jangan ngomong insya Allah. Lanjut. Dan mereka itulah orang-orang yang berbakti. Jadi kalau panjenengan selalu terus mulai dari awal sampai terakhir, insya Allah apa pasti panjenengan dikasih pasti. Inilah pesan nenek moyang kita, yaitu Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya gini, dan nanti sampai titik delta kematian, yuk kita tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu ini loh yang kita lakuin. Ini mohon maaf, habis ngaji ini bisa nggak panjenengan lakuin? Bisa, like, cuman percaya tok terus sing panjenengan lakuin apa? Iman, percaya semuanya pede. Iman nggak sama Allah? Oh, iman. Percaya nggak sama malaikat? Oh, percaya. Nanti kalau suruh sabar nggak ente? Insya Allah. Yang lain pede. Inilah Pak yang maksudnya adalah kembali kepada suci, karena contoh dan itu bisa dilihat adalah anak-anak panjenengan ketika bayi. Tidak ada kemusyrikan sedikit pun. Tapi ketika sudah ada keindahan di mata dia, maka ketika panjenengan ambil barang yang disukai, dia akan menangis karena sudah ada titik kemusyrikan sedikit memiliki. Maka sekali lagi nanti kita akan dilatih oleh Allah lagi ketika Idul Adha untuk menyembelih kecintaan terhadap apa yang kita punyai. Maka sekali lagi, korban tidak hanya bagi bapak-bapak yang sudah bekerja, tapi anak-anak yang sudah memiliki uang saku, yang sudah memiliki kecintaan terhadap apa yang dia miliki. Maka kita sebagai orang tua untuk mengajarkan, menyembelih apa yang dia cintai. Inilah hakikat daripada kita mendapat kemenangan dan kita menjadi orang yang menang, dan kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya yakin panjenengan sudah paham semuanya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, karena tinggal kita mengaktualisasikan, mengembalikan dalam kehidupan sehari. Semoga anak cucu kita dan seluruh keturunan keluarga kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan mendapatkan keimanan. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, kesalahan kedua orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan seluruh keturunannya, sebagaimana ampunan yang telah Engkau berikan kepada para nabi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami
anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi hamba Engkau yang tunduk patuh di mana saja berada dan kapan saja berada. Ya Allah ya Rabb, kami rindu dengan akhlak Engkau yang mulia, maka untuk itu berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesemangatan-Mu kepada kami, semangat untuk selalu mewujudkan keinginan-keinginan Engkau ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus lagi di keluarga kami tercinta ya Allah. Kesemangatan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sucikanlah pendengaran kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan seluruh keturunannya dan seluruh bangsa kami ya Allah. Sucikanlah penglihatan kami, penglihatan mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah ya Rabb, berikanlah syafaat Engkau kepada kami, keluarga kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana syafaat yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibtiqal mardatillahi al-Fatihah. Kifayah kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semua, saya mohon maaf batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.